Ya, kalau kita bicara kepribadian itu kan terkait dengan personality ya. Jadi misalkan bagaimana kepribadian dari Mbak Eka, bagaimana ini kepribadiannya. Ini akan kita akan bicara terkait seperti ini ya. Kepribadian memang kalau kita memang personal ya, personal kan personal orang Yunani banyak gitu ya, personality ya. Kalau kita bicara makanya kepribadian itu kan ya, personality ini kalau dari bahasa Yunani ya kan personality topeng ya. Nah, ini menurut Hagen ya, jadi mengatakan bahwa personality adalah topeng, tapi personality ini adalah sama dengan kepribadian atau atau tampilan diri. Cara tentang personality tentang personality kita akan bicara tentang kepribadian atau bagaimana, yaitu sesuatu yang mempresentasikan diri kita di dunia luar. Ya, menurut Hagen dan Hobson, personality itu adalah seperti topeng, karena yang kita lihat adalah yaitu aja di tampilan di luar ya, cara kita berpakaian, cara kita bicara, cara kita berjalan. Makanya ini Hagen dan Hobson mengatakan bahwa ini topeng, tapi padahal disinilah personality adalah memang presentasi dari diri kita. Jadi kan orang akan melihat, Pak Moklas itu seperti ini karena apa ya? Karena kalau saya melihat, karena yang dilihat adalah luar. Saya melihat Mbak Nanda, ini jadi orangnya seperti ini adalah personal ya. Ini adalah personality. Jadi adalah seperti ini. Jadi ketika ini kita perhatikan banyak sekali ya definisi ya terkait dengan personality atau kepribadian ya. Jadi kalau ini lebih rumit lagi ya, siapa Atkinson itu. Jadi personality ya semua, mulai dari pikiran, emosi, perilaku, dan karakter itu juga menentukan semua personality ya. Jadi dia akan memenuhi gaya personal dan mempengaruhi cara berinteraksi dengan lingkungan. Jadi pola pikir kita, emosi kita, perilaku kita menentukan, katanya Atkinson gitu ya, akan menentukan karakteristik mengenai interaksi kita di luar. Jadi memang akhirnya bisa disimpulkan bahwa orang itu kalau berperilaku seperti ini ya kepribadiannya seperti ini gitu ya, wataknya seperti ini gitu ya. Sama ya, ini yang sama semua dari beberapa ahli, yaitu jadi kalau personality itu kalau Walter Hinton itu menyatakan bahwa kepribadian ini sebagai keseluruhan tingkah laku yang diintegrasikan sebagaimana tampak dari orang lain. Jadi semuanya. Jadi Hinton itu mempersingkat atau pendapat dari Atkinson itu ya. Jadi keseluruhan tingkah laku itu sebagai ini ya, mengintegrasikan yang nampak pada diri orang gitu ya. Baik, ada yang tanyakan? Jadi kita akan diskusi terkait dengan personality ini adalah every human being. Jadi kadang-kadang yang kita lihat, yang apa kan juga beda ya. Jadi watak dari keberadaan itu manifestasi sehari tidak selalu mengatakan apa adanya ya. Ini yang harus dipahami ya. Makanya tempo hari ada ada anak kecil ya, masih SMP ya, yang membunuh temannya, membunuh seseorang. Ya ini memang anaknya kan juga pintar, baik, perempuan itu yang kasusnya viral ya tempo hari itu, yang dimasukkan ke dalam lemari. Nah memang watak dan pribadi seseorang dalam ini kan juga tidak selalu menggambarkan diri apa adanya ya, tidak selalu ya. Jadi ini harus digarisbawahi, karena inilah kita penting
untuk mempelajari terkait dengan kepribadian itu. Ada yang tanyakan kira-kira teman-teman? Ya ini. Jadi inilah pentingnya kita diskusikan terkait dengan kepribadian dalam ada perilaku organisasi. Kenapa? Ya manusia itu kan unik ya, unik dan kompleks. Karena antara satu manusia dengan manusia yang lain, antara individu dengan individu lain, ini tidak sama ya, Mbak Erlika, Mbak ya, Mbak Eka, dan kelas ini pastilah berbeda orangnya. Ya. Jadi inilah yang menunjukkan bahwa perilaku ini juga sangat keunikannya kan seperti saya sampaikan pertemuan yang lalu bahwa dari sekian melihat makhluk yang hidup di atas bumi ini, manusia yang hidup di atas bumi ini sama Allah diciptakan sangat-sangat berbeda ya, nggak ada yang sama ya. Mulai DNA-nya juga beda, bukan hanya DNA ya teman-teman, terlalu jauh ya, ini aja sudah beda ya. Apalagi yang lainnya sangat beda sekali ya. Kompleks. Kenapa kompleks manusia? Karena melibatkan berbagai aspek. Ya, kompleks. Kelihatannya sepertinya. Ada namanya kognitif, psikomotorik, dan sosial. Jadi ada keempat aspek inilah yang saling berinteraksi dengan manusia. Teman-teman, kelihatannya tapi ini juga sangat dinamis sekali ya. Contohnya ketika kita memutuskan sesuatu aja. Ini kan juga ada pemikiran ya. Oh ini boleh, tidak boleh, tidak. Itu aja. Ini aja dua hal ya. Apalagi kita akan melibatkan aspek yang ada pada diri kita ya. Psikomotorik dan sosial. Karena sosial apa? Seperti tatanan sosial, tatanan lingkungan berlaku seperti ini, tapi lingkungan kita tidak. Akhirnya psikomotorik itu tentang perilaku kita. Saya ini, tapi saya harus berbuat seperti ini gitu. Misalkan saya jalannya harus diatur dan seperti ini, ada bagian hal-hal yang keunikan daripada manusia. Unik karena berbeda antara satu dan lain, kompleks karena melibatkan 4 aspek yang ada dari diri manusia, kognitif, afektif, dan psikomotorik serta sosial. Itu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang tanyakan, silakan. Ya kan? Nah ini ya. Jadi ini kenapa kita penting mempelajari perilaku organisasi terkait dengan kepribadian karena kita manusia ini ya juga ini manusia ada 2 orang atau lebih itu juga sudah banyak sekali yang perbedaan ya. Makanya perbedaan. Sekarang aja kalau lihat, ya kita lihat sudah banyak atau belum. Itu kadang-kadang juga heran. Jadi, karena tidak bisa menyatukan perbedaan, ibaratnya ya, tidak bisa itu. Ya itu. Jadi inilah bahwa yang disebut dengan kepribadian ini adalah terkait dengan perbedaan karakteristik yang paling dalam pada diri manusia. Kalau bahasanya psikologi, inner psychological karakteristik. Nah ini ya. Jadi kita punya nih ya perbedaan karakteristik ya. Oke, ada yang tanyakan Mbak Erlika atau yang lainnya? Nah ini perbedaan faktor. Ya ini saya sampaikan bahwa ada mempengaruhi kan dari manusia ya, faktor yang mempengaruhi perbedaan kepribadian ya. Ini saya kecilkan aja biar nggak terlalu saya lebih mudah. Karena ini ya, karena di e-learning sekarang ini
hanya bisa nge-share ini ya, PDF ya teman-teman ya. Nah, yang untuk harus PDF agak sulit juga ya kalau pakai. Jadi mengaruhi kepribadian ini kan ada 4 ya. Itu dipengaruhi oleh lingkungan. Turunan mempengaruhi ya. Nah, itu ya. Ada turunannya. Misalkan Mbak Ana ini turunnya ningrat, belakangnya ningrat. Dan bagaimana cara jalan, cara berkata, turunan akan mempengaruhi pribadi kita. Gitu. Sehingga juga sama dengan lingkungan. Lingkungan juga ya. Gitu. Jadi saya itu kadang-kadang ya kecil saya itu dulu. Saya itu nggak baru saya menyadari ngomong saya rajanya bajingan. Jadi saya pun di waktu itu saya punya itu, jadi media meninggal karena di Petrus ya tahun 80. Nah itu ya, saya baru menyadari kalau yang dulu sehingga waktu ya, terkenal apa ya, karena saya kemana-mana sampai kuliah kelas awakmu kok terkenal gini, nggak tahu terkenal. Wah ini artinya lingkungan itu juga sangat ada yang menyampaikan kalau kita kumpul sama tukang sate ya baunya asap sate ya kan, tapi kalau kita kumpul sama tukang minyak wangi ya baunya wangi selalu. Artinya sangat makanya kenapa orang-orang ningrat ini, orang-orang keraton ini juga berlaku keraton ya, karena lingkungannya seperti itu. Seperti itu. Makanya kalau yang di Thailand itu kan ada demo terhadap kerajaan ya. Ini rodo kurang bagus ya. Bayangkan dia punya puluhan selir, hampir 100 atau apa, yang resmi aja 99 selir. 99 selir ini anak-anaknya gimana, terus kemudian itu yang anaknya atau pangeran sehari cuma pakai jin, tapi makanya kan di Thailand sendiri kan banyak demo atau terkait dengan kelakuannya, perilaku dari raja, karena dia sudah menjadi seorang raja, kemudian dia berperilaku ya semena-mena, akhirnya ya ada pemberontakan ya. Nah, artinya sih memang kondisi-kondisi hal-hal tersebut memang kalau dulu raja orang akan nggak akan protes ya, karena tapi sekarang ini dengan sosial itu sudah bisa menghancurkan ya. Contohnya aja kemarin tim bulu tangkis kita ya teman-teman ya, itu yang sempat ditolak oleh Persatuan Nasional karena politik. Akhirnya netizen di Indonesia menggempur semua ya, Twitter, Instagram maupun akunnya dari ini ya bulu tangkis itu hancurkan semua. Akhirnya ya gimana, ditekan semua. Ini situasi ini terberubah ya. Saat ini memang beda dengan lingkungan saya kuliah waktu apa. Nah, ini secara garis besar kemudian dari teman-teman seseorang ya sangat dibawa oleh lingkungan dan faktor situasi. Makanya generasi milenial, generasi X, generasi Z, generasi Y ya, dengan sampai anak-anak yang lahir tahun 90, ini 90 itu pastinya milenial ya. Yang lahir tahun 2000
ini masuk ke generasi alpha. Nah, sudah nggak milenial lagi, di atas milenial apa? Nah, ini sudah yang lahir pada tahun 2001. Ini sudah masuk ke generasi beta. Yang sekarang, lingkungan sekarang, anak PAUD itu sudah belajar lewat handphone, ya kan? Nah, kalau dulu zaman kecil, orang tua sampai dimarahi, cilik ngerusak moto, ya kan? Iki ku kena konten-konten nggak anu. Waktu sama kecil kan begitu ya. SD kan belum boleh diperkenalkan handphone. Bahkan waktu sampai SD itu main handphone, pakai handphone mencuri-curi ya. Sekarang untuk generasi beta itu malah disuruh usia 3 tahun sudah pakai HP. Orang tua yang punya bayi tahun sudah untuk adaptasi kata boleh kan HP. Itu sudah jadi handphone kalau kami cuma membuat aplikasi bagaimana handphone ini bisa memberikan bisnis baik. Kadang-kadang ya inilah generasi kita sekarang seperti ini. Jadi sudah dilatih teknologi ini untuk masa depan generasi beta. Kalau generasi milenial, generasi sampean kan enggak kan? Handphone aktif itu mungkin SMP. Disembunyi, bahkan ada beberapa orang tua sampean menganggap waktu SD itu tabu main handphone itu. Padahal ini. Tapi kalau generasi alpha ini SSD itu sudah pegang handphone. Generasi beta balita masih kecil-kecil juga setahun 2 tahun sudah pegang handphone. Generasi inilah yang membentuk bagaimana kelak kepribadian. Nah, ini makanya Sayyidina Ali itu menyampaikan anakmu sesuai dengan bukan zamanmu ya, zamannya, zaman beta ini ya nanti kalau ya disampaikan oleh saya juga nggak bisa mendidik anak saya sendiri zaman sekarang ini ikuti ya teman-teman ya. Jadi ini faktor-faktor inilah yang membentuk keturunan, situasi dan kepribadian dan kita dibentuk. Baik, kalau ada yang tanya silakan ya Mbak ya, langsung di tinggal nanti saya ya ini kan seolah-olah anak kembar ya. Nah ini ya kembar. Jadi kalau kita lihat ya cara dia lihat aja cara matanya ini sudah menunjukkan perbedaan ya. Tapi secara fisik kelihatannya sama, tapi kalau kita sepintas kita lihat cara pandang saat bibirnya ya waduh ini kan seperti tidak saya. Nanti kalau teman-teman suka psikologi nanti bisa melanjutkan. Makanya sekarang sama Bu Risma ini penting sekali orang psikologi. Kemarin di berita online itu ya, bahwa disinilah bahwa dapat dianggap sebagai suatu kepribadian yang berbeda, tersebut menyebabkan perilaku yang berbeda. Gitu ya. Jadi berbedanya dengan siapa? Dengan orang lain maksudnya, gitu loh. Ya, tapi perilakunya beda, artinya memang ini adalah berbeda. Itu ya teman-teman ya. Jadi sudah punya aturannya, misalkan sebuah perusahaan ya, aturannya kita buat datang pukul 7, pulang pukul 16. Misalkan Mbak Ana datangnya jam 7:05. Kemudian Mbak Vicky datangnya jam 7
masuknya kan jam 8 ya, dan misalkan Mbak Ana masuk jam 7.50, Mbak Vicky masuk jam 7.30. Nah ini kan juga bisa kita lihat namanya perilaku. Kalau dalam organisasi kan kita melihat, kebiasaan dari Vicky, dari Elika ini sudah kelihatan, gitu ya, cara masuknya, gitu ya. Ada yang masuk jam 8 fit, ada yang masuk setengah jam belum, ada yang masuk. Ini akan kelihatan menjadi perilaku. Ketika ditanya, kenapa kamu masuk jam setengah 8? Itu kan punya jawaban berbeda. Kenapa kamu masuk kok fit jam 8? Juga akan punya alasan. Inilah yang namanya perbedaan perilaku ya teman-teman. Jadi bentuk jadi kepribadiannya dari ini kan berbeda, gitu ya. Nah, yang disebut dengan karakteristik kepribadian apa? Kan bicara ini memang makanya kan tadi saya sampaikan ketika ini nanti kita lihat dalam 1 tahun Mbak Ana itu masuknya rata-rata jam berapa gitu ya. Jam 7.50. Mbak Erlika masuknya jam berapa? 7.30. Mbak Nanda berapa? Jam 7.15. Nah, akan kelihatan. Jadi inilah menjadi karakteristik. Apa sih karakteristik? Nah, ini akan menunjukkan konsistensi. Jadi, akan kelihatan perilakunya itu. Jadi nggak bisa menunjukkan misalkan kita menjustice misalkan Mbak Ana itu telat jam piro? Jam 8.13. Jam 8.13. Ini kan tidak bisa menjustice ketika cuma 1 hari. Tapi harus kita melihat suatu dalam waktu lama. Berapa ya? Bisa kita amati secara 1 tahun, 2 tahun. Nah, ini akan menjadi bisa memutuskan kita bagaimana karakteristik kepribadian seseorang itu. Gitu ya. Kalau sehari 2 hari kan ya nggak bisa itu ya. Mungkin waktu itu kan macet karena ada mobil mogok atau apa ya, seperti itu ya. Karena nggak bisa kalau 1 hari Mbak Ana kok ini telat. Nah, tapi kalau kita sudah bicara, kita hitung terus selama 1 tahun, kita bisa menyimpulkan rata-rata masuknya jam berapa. Nah, itu kita bisa mengimbau. Inilah karakteristik ya. Jadi nanti teman-teman ketika bekerja, jangan menghakimi seseorang ketika, ini udah telat dan sebagainya. Ini nanti akan menimbulkan like and dislike. Nah, itu nanti. Karena kita nggak suka, moro-moro dia ketepaan masuk telat, jebret, nah kesempatan untuk menggembur, nah itu ya. Nah inilah. Memang karakteristik itu memang kan ya tumbuhnya itu dari lingkungan ya, memang tadi ya turunan, lingkungan dan situasi. 3 hal inilah yang akan membentuk karakteristik kita. Ya. Bagaimana kita, di mana kita ini. Jadi penting sekali lingkungan itu. Ada teman saya ya, saya dulu punya tetangga saya dulu kebanyakan ya non-muslim ya. Nah ini tetangga dulu banyak orang non-muslim, nah kebetulan ibu itu kan guru ngaji ya. Nah guru ngaji, nah kalau ngaji kan dulu kan anak-anak kecil ya, keras-keras. Nah orang muslim jadi sering mendengarkan, jadi kalau dia atau apa ya bisa, karena lingkungan gitu. Terus ada besok mas, asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngaji Fatihah bisa, karena Fatihah waktu kecil kan kita baca bareng-bareng ya, keras-kerasan ya. Dia ngikuti gitu, itulah lingkungan. Itu ada pengalaman juga. Ada juga kita waktu kuliah kan gitu. Memang untuk kita berdakwah ya, ini contoh ya teman-teman ya, kita juga harus menyampaikan. Ketika waktu saya kuliah S1 dulu, kita berdakwah begitu ya, membentuk suatu komunitas. Jadi ada teman saya Raike namanya. Dia dari Buddha, orang Malang, hari ini jadi sering diskusi dengan saya akhirnya, mas aku tak belajar Islam ya. Iya, oh iya.
diskusi ke waktu itu kita di forum kita gitu ya. Kita membentuk suatu lingkungan, makanya lingkungan-lingkungan yang baik harus kita bentuk ya. Komunitas-komunitas yang baik harus bentuk, itu akan memperkuat ya. Makanya katanya ini adalah ukhuwah, itu penting. Ukhuwah ini, lingkungan ini akan, kalau bahasanya dalam perilaku organisasi adalah lingkungan ini akan memperkuat ya, istilahnya seperti itu seseorang gitu ya. Kalau teman-teman ini nanti kumpulannya suka belajar, mau nggak mau kan suka belajar. Teman ini ngumpulan sama tukang ngerumpi ya, senengannya gosip. Nah gitu ya. Kalau ketemu temannya itu jangan pegang HP, karena ketemu teman itu duduk orang nggak ada yang pegang HP, tanya iya enggak. Ini yang saya lihat. Tentu ya, ada yang perlu ya, jadi karakteristik ini dalam bentuk yang nanti kita tahu. Saya akan tahu, oh kelakuannya seperti ini, kelakuannya bahasa kasarnya begitu ya. Nanti kalau sama kerja seperti itu ya nggak boleh anak buahnya dianukan itu ya. Oh, gitu ya. Nah ini karakter, ini kepribadian dapat berubah. Ya ini yang saya sampaikan bahwa kepribadian memang dapat berubah ya. Nah ini walaupun memang karena faktor turunan atau lingkungan atau sosial ini kepribadian ini yang bersifat permanen dan konstan ya. Kenapa sesuatu bisa berubah ya teman-teman ya. Nah, kenapa ya mungkin ketika sampai di desa kemudian ke Surabaya belajar dan sebagainya, ini banyak sekali orang-orang yang berubah itu karena ini ya lingkungan yang berubah ya, karena situasi yang berubah itu ya. Mungkin ada teman-teman yang barusan perubahannya seperti ini, karakteristik seperti ini. Jadi makanya apakah kepribadian itu dapat dirubah? Bisa. Jadi kalau teman-teman mau ikut lakunya, apalagi nanti teman kantor atau apa, dan nanti bisa ikut kursnya Robert Power, itu ya kan? Itu kalau kepribadian itu ya. Misalkan Mbak Alivia itu mau tampil anggun, cara jalannya itu diatur semua itu sama John Robert Power. Nah itu biasanya para eksekutif yang sana ini. Itu ada pelatihannya, sekolah, makanya namanya sekolah kepribadian. Jadi kuliah ini juga dalam rangka mengatur merubah perilaku, merubah mindset. Ketika ini Rasulullah sudah disampaikan bahwa memang ada bedanya orang berilmu dan tidak berilmu. Artinya apa? Inilah yang membuat kepribadian kita berubah seperti itu. Jadi kita masih SD, pola pikir kita hanya seperti ini. Kemudian kita SMP, kemudian SMA sampai kuliah. Inilah yang akan merubah diri kita. Saya itu merasa nggak berubah Pak, walaupun sudah pendidikan saya tinggi lah, itu perlu ditanyakan bagaimana. Kalau misalkan ada seseorang yang antara SD sampai kuliah perilakunya atau kepribadiannya tetap, ya ini bisa kita pertanyakan proses bagaimana ini. Kita berkuliah, kita sekolah, ini adalah proses ya teman-teman ya, kita proses. Hasil akhirnya apa? Ya perubahan pada sikap kita ini. Kita menilai seseorang gitu ya. Makanya ketika saya itu gini ya, dulu S1 gak sampai, ini kan ya, saya ini selalu kalau dengan pemerintahan waktu itu adalah ABS, asal bukan Soeharto. Jadi saya itu suka sekali nyerang Soeharto waktu itu. Ya, S3.
dosen saya mengajar saya, semua harus dilihat dari sisi negatif sama positif. Ada penelitian, misalkan penelitian yang mengatakan ini berpengaruh. Ini kamu cari, kenapa tidak? Kenapa iya? Nah itulah suatu saat makanya orang-orang yang ini ya betul yang disampaikan, ilmu dia akan menunjuk. Karena apa? Semua akan ditimbang. Nanti kalau teman-teman akan merasa mudah-mudahan semua di kelas ini bisa kuliah S3 sehingga bisa merasakan bagaimana kuliahnya itu kita bisa mengadop atau menerima semua perbedaan pendapat itu. Nah itu, ini kan ilmiah ya, dasarnya dari ilmiah. Harapan saya gitu ya, teman-teman bisa kuliah sehingga ini ya, tidak kita paksakan. Oh ini kenapa Mbak Hana ngomong gini? Karena punya dasar seperti ini. Mbak Eka ngomong ini, kenapa? Karena punya dasar ini. Kemudian Mbak Vicky punya pendapat ini karena dasarnya ini. Semua orang punya pendapat. Pendapat ini kita satukan, kita kelola, kita ambil titik tengah. Inilah nanti kan nanti sampai kuliah di S3 ini akan mengambil titik tengah itu. Nah, ternyata begini toh. Zaman saya dulu nggak wis rempol, gaspol rempol pokoknya gitu ya. Kita harusnya ya, hanya kita kuliah saat ini adalah ini ya, ilmu itu proses pendidikan ini akan merubah karakteristik ya. Orang tua itu mensekolahkan sekolah agama gimana ya, pertama kan lingkung, situasi dan sebagainya, sehingga ini kepribadian dapat berubah lebih baik. Hal yang penting terkait dengan kepribadian ya, apakah ini faktor yang mempengaruhi kepribadian adalah turunan, lingkungan dan situasi, kemudian itu bisa menggambarkan per individu. Jadi semua makhluk yang namanya manusia di atas ini akan digambarkan oleh kepribadiannya. Ya, jadi cara dia tertawa, tersenyum, melambaikan tangan itu kan beda-beda ya teman-teman. Memang identik. Kemudian karakteristik, karakteristik pribadi itu yang memang menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama. Lama ya, maka apakah tidak bisa berubah? Bisa berubah. Jadi bisa berubah. Ya, penyebabnya apa? Situasi. Ya, situasi. Misalkan ya kumpulan itu juga bisa. Ya, kalau dulu kumpulan sama tukang maling gitu misalkan ya. Kalau kita ngaji-ngaji kan gitu. Guru-guru kita mengumpamakan kan ya kalau kumpul maling ya nanti ya cuma maling. Ternyata bener ya. Saya dulu pernah kumpul itu ya kayak gitu ya. Akhirnya ya wis ikut-ikutan. sampai saya tuh pernah yang kuliah dia ngomong sama teman saya. Aku butuh sama tidak kayak perusahaan. Jadi teman-teman saya itu ngambil buku kurang ajar. Gitu ya. Ini ya bahaya ya. Ini dulu sampai masuk tuh nggak ngono rek. Nah, itu bahaya gitu. Kalau ada apa-apa, orang musuh sampai sopo. Kalau ya lingkungan saya dulu memang itu ya. Harus segera hijrah itu makanya. Hijrah itu seperti itu ya, merubah situasi. Turunan ya sudah kadung nempel, tapi kalau situasi dan lingkungan berubah ya kalah 2:1, makanya bisa berubah ya kan. Itu makanya kita untuk berubah itu sebenarnya apa? Untuk berubah itu ya memang harus diperlukan perubahan lingkungan dan perubahan situasi. Situasinya tetap ya. Paham ya? Kepribadian. Bagaimana kita mengelola kita atau teman-teman kita yang agar kita bisa sesuai dengan
tujuan atau visi misi dari perusahaan. Itu penting sekali ya. Mbak Ana bekerja, pasti ada yang kaget ya. Ketika nanti sama pertama kali kerja, itu ada namanya kaget. Nah, namanya psikologi adalah culture shock. Apa? Ya, shock terakhir ini perubahan. Wah, berangkat saya harus pagi, harus sudah mempersiapkan ini itu, ya kan. Kalau saya gitu ya, setelah itu berangkat sampai di kantor jam 8 menyiapkan ini adalah ada namanya perbedaan budaya. Perbedaan budaya inilah yang disebut dengan culture shock. Mengalami, makanya bekerja itu ada namanya training. Training itu sebenarnya apa? Adaptasi lingkungan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah adaptasi lingkungan. Itu penting, yang terpenting. Kadang-kadang kita itu training itu suruh kerjakan pekerjaan. Namun training suruh kerjakan pekerjaan pasti ya, sulit ya. Makanya kalau kakak itu kan banyak teman-teman sampai kakak kelasnya cuma suruh tutup kopi, angkat telepon. Saya kadang-kadang nggak setuju itu ya. Nggak setuju ya. Kadang-kadang saya ngomong ke orang-orang itu. Siswa aku pinter-pinter foto kopi, ngangkat telepon, dia kopi lagi, aduh gitu. Ini kakak itu belajar Pak. Ini nanti yang saya menghadapi seperti itu. Jadi akan mengalami perubahan. Makanya perubahan gratis dari misalkan kuliah tiba-tiba sama bekerja dengan aturan yang ketat. Makanya ada namanya kan culture shock, perubahan budaya. Ini perubahan budaya inilah yang bisa merubah kepribadian. Artinya apa? Yang dulu misalkan Mas Rizky tangi turu jam itu, sekarang enggak. Akhirnya bisa bangun subuh. Kenapa? Kerjaannya nggak di Mojokerto, berangkat harus pagi-pagi. Misalkan seperti itu, ini akan merubah, memaksa. Situasi ini memaksa, ya kan? Bangun subuh, kemudian subuh sudah mandi, mempersiapkan diri, jam 6 sudah berangkat ke Mojokerto. Misalkan perjalanan, misalkan 1,5 jam, istirahat sebentar baru bekerja. Ini kan kondisi-kondisi seperti ini ya, yang memaksa. Situasi seperti ini. Mengalami, harus diperoleh. Dan teman-teman harus sudah memahami bahwa, oh ternyata inilah yang disebut dengan culture, budaya. Nanti kita akan diskusikan juga tentang budaya organisasi ya. Akan pertama ya bagaimana mengubah kepribadian kita. Jadi nanti teman-teman akan paham, oh ternyata ini tak. Hanya ini. Kalau sama itu kan nanti bisa psikiater itu kan paham. Ini nanti ada, kalau kita bicara tentang ada watak ya. Oh ini ada watak ya. Watak. Oh ini watak ya. Watak ini watak dan kepribadian itu sama tapi berbeda ya. Nah, digunakan untuk memberikan penilaian tentang perangai dan perbuatan berdasarkan norma masyarakat. Ya, jadi untuk melihat perangai atau tingkah laku kita terhadap norma-norma masyarakat. Kepribadian ini lebih cenderung memberikan gambaran apa adanya, ya kan? Makanya watak itu watak ya. Jadi misalkan watak itu ada anak itu akan buat itu watak gitu kan, seperti gitu ya. Karena ini watak ini adalah nilai ya. Kenapa? Ini akurnya adalah norma ya. Misalkan dalam masyarakat itu, dalam kampungnya Mas naik sepeda motor harus mesin, ya kan? Tiba-tiba saya masuk, mesin saya nyalakan. Apa yang terjadi? Jadi marahi sama ya.
sekali. Saya datang lagi, malah saya nyalakan lagi. Oh, water itu artinya apa? Ya, memang itu adalah penilaian masyarakat terhadap apa? Terhadap norma. Norma itu apa? Norma itu sebagai aturan-aturan secara tidak tertulis yang ada dalam masyarakat setempat, ini norma ya. Seperti itu. Unggah-ungguh. Bagaimana gitu? Enggak ada ya. Yang sewu, amit dan sebagainya itu adalah unggah-ungguh. Nah ini. Jadi kalau kita bicara tentang kepribadian di sini adalah, kalau dalam kepribadian di sini adalah merupakan organisasi yang dinamis pada diri individu. Ini ada namanya sistem psikofisikal. Nah, jadi sistem psikofisikal ini yang menentukan pribadi dan menentukan perilaku dan berpikir individu. Inilah yang diukur ya teman-teman ya. Jadi sampai nanti waktu pekerjaan ada psikotes ya. Ya. Yang diukur yaitu apa ini nanti misalkan nanti masuk bekerja kan ada psikotes ya, macam-macam ya, ada menggambar apa istilahnya aljabar, aritmatika, berhitung, yaitu hal-hal dasar. Kemudian kenapa Pak ada yang menggambar dan sebagainya, ini kan untuk melihat sistem fisikal ya. Nah, ini seperti ini. Ketika orang ini kan orang menggambar dengan kepribadian. Nah, ini kan juga kita bisa lihat ya. Kita bagaimana kita menuangkan ide-ide kayak apa. Berarti pelukis itu orangnya bagaimana ya. Itu kan nanti ada perdebatan di situ nanti ya. Jadi disinilah makanya Pot ini membedakan apa, membatasi ya kepribadian. Jadi kepribadian sini merupakan organisasi yang dinamis ya. Karena apa? Karena organisasi ya. Karena dalam diri kita ada perilaku dan pikiran yang diterima sebagai pola yang berkaitan dengan pencapaian tujuan. Ya kan? Pernah nggak sampai teman-teman ini ada yang kaki mengambil keputusan? Makanya ada kan kita kadang-kadang kita ragu mengambil keputusan karena di sini kita itu ada, makanya disebut bahwa manusia individu adalah organisasi paling kecil. Kenapa manusia atau kita individu disebut organisasi yang paling kecil? Ini sudah menyangkut dua hal paling tidak, ada perilaku dan pikiran. Jadi kita berpikir kemudian bertindak, berpikir, maka kadang-kadang kita sering mikir, tapi ada gitu, ada dua hal pada paling tidak pada diri kita. Ini yang ya. Ini kuliah kepribadian ya. Ini. Jadi kalau makanya psikofisik, nah, fisiko ini adalah jiwa, fisik adalah tubuh. Nah, psikofisik ya. Nah, jadi fisiko itu kan fisiko ya, dan jiwa ya. Fisiknya adalah tubuh kita. Jadi memang ini kepribadian ini merupakan kerja dari tubuh dan jiwa, fisiko dan fisik. Kalau kita sakit ya apa? Wes sakit kayak apa? Orang sakit ya apa? Ya kan? Tapi kalau fisikonya sakit, fisiknya tegar ya ini berpengaruh. Jadi tidak bisa dipisahkan antara tubuh dan jiwa. Inilah organisasi dalam diri kita seperti ini ya. Ini banyak hal ya, mungkin ini yang penting aja. Saya maka nanti yang untuk penjelasannya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi inilah nanti memang kenapa sampai ada sekolah kepribadian dan sebagainya, karena ya memang ini ya,
Karena di kepribadian ini akan sangat menentukan perilaku kita. Kalau wate itu penilaian ya teman-teman ya, wate ya. Nah, jadi yang menentukan memainkan peran aktif dalam tingkah laku individu itu adalah kepribadian. Kepribadian dari mana? Kepribadian adalah soal itu antara kerja antara jiwa dan tubuh, ya kan? Kepribadian dipengaruhi apa? Ada 3 hal tadi ya, turunan, lingkungan, dan situasi. Nah, itu aja sih sebenarnya. Nah, makanya beberapa hal ini semua yang bisa kita lakukan membentuk suatu kepribadian adalah lingkungan dan situasi. Nah, situasi, makanya anaknya raja sekarang dengan raja ini juga beda ya. Turunannya raja sekarang dengan dulu beda. Kenapa? Situasinya berbeda. Lingkungan masih keraton, nah, makanya kan keraton sekarang kira-kira raja yang di Mansur ya. Ya biasalah partisan. Perintahnya kan, nah ini ya. Jadi kesimpulan sebagai kepribadian ini memiliki ini ya, keunikan, kekhasan yang berbeda antar individu satu dengan lain. Ini memiliki stil gaya yang laku yang konsisten, ya. Konsisten ya, ini ya. Konsisten artinya waktunya lama ya. Kepribadian ini akan memiliki itu kalau orang pribadinya seperti ini karena waktunya lama. Lamanya itu berapa tahun Pak? Ya relatif ya. 5 tahun itu bisa dikatakan lama, 10 tahun atau lama dan seterusnya. Apa mau sampai mati pun kepribadian gitu ya, itu juga lama juga. Nah ini kan kalau bicara mati ya makanya itu namanya atau su'ul khotimah itu ya. Jadi batas kepribadian seperti itu sampai kalau ya harus batasnya ini su'ul khotimah atau husnul khotimah gitu ya. Oh meninggalnya baik, harinya baik ini, oh berarti husnul khotimah gitu aja. Oh meninggalnya pas mabuk, pas main perempuan, oh ternyata seperti itu. Macam-macam ya, inilah yang kita lihat. Nanti kalau Pak saya bekerja bagaimana? Yang terpenting ketika Anda bekerja menjadi seorang manajer atau apa, ini yang penting harus ya. Dulu saya juga gitu ya teman-teman ya. Saya tuh ngamati anak buah saya. Oh hari ini ya opo arep kuliah pokok kuliah apa? Ketika bekerja seperti ini, saya juga kadang-kadang gini ya. Menyuruh karyawan saya atau anak buah saya bekerja itu kadang-kadang juga lihat situasi. Terutama perempuan, kalau nggak mau tambah rusak kabeh pekerjaan itu ya. Nah, tapi enaknya dalam perusahaan, dalam suatu organisasi kita punya namanya SOP yang membuat semua pekerjaan itu sesuai dengan standar yang kita ya. Jadi ketika nanti Mas Rizky jadi pimpinan dan sebagainya, maka diperlukan namanya SOP kan membuat ya lingkungan dalam bekerja ya. Nah, itu. Perusahaan atau organisasi tidak punya SOP kan bahwa lingkungan kerjanya juga kurang bagus ya, itu kurang bagus. Baik, ada yang tanya silakan Mbak Novita, Mbak Vicky, Mbak Jenny atau yang lain ditanyakan, kita open aja ya. Ini kuliah kepribadian ya, jadi kepribadian ini ada namanya pribadi dan temperamen apa? Temperamen ini ya, temperamen itu kalau kita bahasa temperamen itu ya itu ya ngamukan ya, betul nggak Mbak Hana? Ya, iya Pak. Ya. Oh itu temperamen, nah ini ya.
Memang kalau orang temperamen ini ada gejala karakteristik dari sifat emosi individu yang mudah atau tidaknya terangsang ya. Ini memang orang temperamen itu ya. Jadi ini memang jadi mudah terangsang ya istilahnya, ya. Terangsang terhadap situasi ya. Ya artinya kalau di sini kadang-kadang yang mudah kita lihat itu orang ngamuk, temperamen. Orang nangisan, itu juga temperamen. Nonton TV gitu nangis, itu juga sebenarnya temperamen ya teman-teman ya. Jadi jangan lihat orang itu ngamuan atau apa enggak. Kalau situasi yang menyentuh dia tahu di situ. Nah, ini kan juga jadi orang temperamen dalam katakan temperamen mudah terangsang, mudah atau tidaknya terangsang ya. Terangsang oleh apa? Ya dari hal yang ya itu memang akan ini ya pengaruh oleh terangsang oleh suasana hati ya, seperti pertemuan kemarin. Nah itu ya suasana hati penting ya, suasana hatinya kayak gini ya. Kadang-kadang mau nangis gelu-gelu ya. Tahu-tahu marah-marah, tahu-tahu nangis, tahu-tahu sedih. Nah ini mudah terangsang. Ya, sama temperamen juga berasal dari keturunan. Nah, gejala utamanya adalah itu ya. Itu. Jadi kalau teman-teman yang beritanya Aprilio, kelamin itu, nah ternyata laki-laki itu. Nah itu ya, itu turunan ya teman-teman ya. Kan kakaknya juga gitu juga kan. Kakaknya kan juga mengidap penyakit. Kakaknya juga mengidap penyakit seperti itu. Artinya apa? Ya artinya memang hal semacam itu adalah juga faktor genetik. Menangisan, kalau itu kan faktor genetik juga, faktor turunannya. Ya, ini cara kita membentuk kepribadian bekerja. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, ini ya. Makanya yang dilakukan oleh John Robert Power ini. Jadi kalau internal itu dalam diri manusia atau diri kita itu ada faktor herediter ya. Ya pembawaan yang diperoleh dari orang tua. Jadi kalau orang tuanya kalem gitu, biasanya kok saya sampean loh, enggak ibu saya juga keras Pak, ya mungkin dari mbah sampean gitu ya dulu gitu ya. Ini akan diubah melalui pelatihan namanya Kulmen ya. Walaupun ini dibuat secara genetik, tapi ini bisa dibentuk melalui pelatihan. Ada pelatihan namanya Kulmen. Makanya bisa dibentuk ya kepribadian itu ya. Faktor eksternal ya, ini faktor fisik. Nah, ini pengalaman yang seperti saya sampaikan tadi ketika waktu sekolah, SD, SMP, SMA sampai kuliah, ini akan mempengaruhi juga kepribadian ya. Makanya yang tergantung dari pendidikan politis eksternal. Ini banyak, nanti baca sendiri aja pola kepribadian ada extrovert, introvert, ambivert. Nah ini nanti baca sendiri aja. Pengukurannya ini nanti ya. Ini hanya sekedar ya, karena nanti sampean ini kalau mau bekerja kan ada tes kepribadian sebenarnya. Yang dites adalah tes kepribadian ya. Teman pertama mau masuk kerja itu adalah tes psikologi ya. Itu sebenarnya tes TPA, tes potensi akademik itu sebenarnya larinya ke sana ya. Bisa diperoleh dari situ sebenarnya. Bisa dihitung itu ya. Nah, atas tes ini aja sih. Karena mengukur pengukur kepribadian lewat ini ya. Nah,
Psikonogami ya, ini nanti aja. Ini ya, ini saya sekedar tahu. Tempoh hari saya sampaikan memang kita bisa melihat ramalan dulu kan dengan telapak tangan. Ini yang disebut dengan ini ya, teologi ya. Dari bulat tantangan ini nggak bisa diambil ya teman-teman. Ini ya, namanya orang ahli ya, ilmu ya. Jangan diperdebatkan ini ramalan atau enggak. Ini namanya ilmu juga ya. Ada namanya logi, itu kan ilmu ya. Ini ya ilmu ini ya. Jadi ini yang dulu ini ya, memang nggak bisa dipastikan, makanya ini ya. Ada lagi yang untuk mengupas keberbedaan dengan astrologi, ilmu perbintangan ya. Misalkan Mbak Hana lahir bulan September, bintangnya Virgo, sifatnya begini ya, itu ya, itu sifat-sifatnya ini ya. Tapi apa percaya Jess? Ya, saya kembali ke sama-sama ya. Itu kecenderungan berangkasa pada saat lahir. Ini makanya teman-teman ya, jangan diperdebatkan. Ada ilmu, ada namanya grafologi, lihat kepribadian lewat tulisan tangan. Nah ini grafologi. Wah ini apa? Tulisannya miring tegak. Nah ini kan grafologi tangan ini ya. Gerakan tingkah laku, ekspresi kehidupan jiwanya seperti ini. Iya, psikonogami tentang wajah itu ya. Ada lagi untuk lihat itu, ini wajah-wajahnya ini. Wajahnya ini, ini kotak, oval, bulat. Nah, ini kan teman-teman kan pernah mendengar ya. Ada yang segitiga, ini juga. Nah ini beramal dengan ada namanya kronologi dari tengkorak kita. Ini foto berpusat data di foto ini kelihatan, sifatnya seperti ini. Jadi akan kelihatan tiap otak manusia ini kalau ya memang dengan foto ya. Ini dikembangkan oleh Brocaia waktu itu. Ada lagi onikologi, ilmu tentang kuku. Nah, ini kukunya. Jadi kukunya ini bisa ahli dari Perancis ya. Karena Perancis kan kecantikan. Jadi kuku itu sifatnya ini. Ada lagi ini tipologi ya. Tipologi berdasarkan apa? Ya ini tipe-tipe yang hampir sama ya. Manusia merupakan kesatuan psikologi jasmani. Tipologi ada ilmu ini aja ya. Ada ini macam-macam teman-teman ya. Ini ilmu yang tentang untuk melihat kepribadian mana yang benar ya semua ilmu ya. Macam-macam ya, semua ilmuwan namanya untuk kita ini juga ya. Orang itu juga akan ini juga ada namanya endomorf ya. Mas, ini juga tubuh kita itu kadang-kadang ya. Wong itu kepribadian ini ya, itu ya. Orang bungkuk, orang kenceng, ini kan beda kan. Ini jejak, ini rada bungkuk, ini rada degek. Apa ya? Itu ya. Itu adalah hal-hal beberapa banyak ilmu yang berkaitan tentang mengukur atau tentang kepribadian. Ya kadang-kadang ono bener ya ono salah. Ya, yang mana Pak yang paling benar ya relatif juga ya. Nah itu ya relatif ya. Jadi kalau sampai nanya ke saya, kalau saya kadang-kadang ya seperti itu karena saya kalau tanya Pak Muklas pakai yang mana ya, ini rahasia juga kalau tanya. Banyak yang harus saya misalkan ketika saya tanya, kadang saya gini ya, kan lamaran itu saya Pak ini yang masuk namanya sama, namanya siapa, namanya Megawati,
sudah seperti ini. Karena itu ya. Dan tokan dengan dan sebagainya. Ya. Jadi ketika berjawab tadi saya tanya, orangnya bekerja seperti ini, seperti ini. Oke, kelihatan, bukan kelihatan. Pergi teman-teman, karena ilmu pergi, ini saya minta maaf gitu. Ya ini, jadi apa sih tujuannya kita menilai atau tes tentang kepribadian ini? Ya tujuannya hanya untuk ini ya, kesesuaian ya. Jadi pekerjaan kita, misalkan pekerjaan kita cocoknya dengan yang menepat, misalkan Mbak Aisyah, Mbak Alifah, Mas Rifki ini cocoknya di mana? Biasanya seperti itu kalau saya. Jadi penggunaan penilaian dari tes kepribadian itu adalah karyawan dengan pekerjaan yang akan dikerjakan, itu ya, teman-teman ya. Kalau saya bukan berarti menjudge orang ini tepat atau tidak. Saya berpositif thinking bahwa semua orang itu adalah kalau sudah punya skill, sesuai kualifikasi dia mampu. Tinggal kadang-kadang salah tempat itu yang jadi masalah. Seperti ini bekerja bidang akuntansi yang butuh ketelitian dan sebagainya, ya kan cocok gitu ya. Misalnya teman-teman ini orang akuntansi, ada yang memang dia harus ngecek semua pekerjaan karena keuangan kan detail ya, berdasarkan angka-angka ya. Orang kalau lihat angka itu ambil ya, lihat angka itu orang akan lelah. Kenapa cepat lelah? Monoton. Ini orang punya keahlian khusus, pada jurusan akuntansi, cocoknya kemana? Oh, ada yang cocok ke audit, ada yang cocok ke pajak, akuntansi lingkungan, ya kan? Macam-macam. Ada yang cocok ke perilaku, ada yang cocok ini bagian ngajar, ya. Juga tergantung dari kepribadian. Jadi kadang cocok itu tergantung bukan masalah pintar atau tidak ya, sesuai antara keahlian dan kepribadian. Bisa main juga gitu ya. Pak, nanti saya itu pekerjaan tapi kepribadian saya tidak harus sesegera mungkin untuk berubah. Harus cepat lepas dari shock culture cepat. Nah, gitu ya. Pasti kita ada yang mengalami seperti itu. Nah, makanya situasi itu akan bisa berubah gitu ya. Jangan berubah bisa. Ya, tapi ya sejauh mana kita ingin berubah, kalau enggak ya. Baik. Silakan kita diskusi aja tentang kepribadian ya. Kuliah kita kan kuliah ini ya teman-teman ya. Kuliah psikologi ya. Ini kalau di psikologi juga ada ya teman-teman ya, perilaku organisasi itu ada ya. Jadi memang dibutuhkan untuk apa ya? Kalau namanya orang kerja ya. Kalau untuk pekerjaan. Baik teman-teman. Mbak Iren, Mbak Zeni, Mbak Zeni, Mbak Salvia, Yunika ada, Yunita Chandra, ada ya? Ini saya lihat dari ini. Mana Mbak Aprilia? Ini ada apa saudaranya? Bukan pertanyaan loh, Aprilia, Manongan itu ya. Sekarang dari namanya ganti. Iya Pak, itu saudaranya. Iya, sekarang namanya. Iya, setelah ganti kelamin namanya Aprilio. Dulu kan Aprilia.
Aprilia Mangala. Apriliasa. Iya, gitu ya. Ganteng, Pak. Jadi, oh iya, ganteng, Pak. Iya, itu ya, teman. Kadang-kadang seperti itulah. Ya, kalau saya dulu gini, saya itu cita-cita saya menjadi seorang psikologi. Masuknya ke sini, tapi ya semua itu gini ya. Ketika zaman bercita-cita mulai kecil, itu kan insya Allah akan terus. Tapi jalannya lewat mana kita nggak tahu. Makanya kalau bercita-cita yang tinggi, misalkan saya mau cita-cita, ini karena doa ya. Gitu ya, cita-cita doa dan akan memotivasi diri kita. Itu jangan ngomong jadi deh, jangan. Oleh pacar ya lah iso sing ganteng gitu ya. Mau cita-cita kalau nggak dapat ya sama. Saya dulu kalau cita-cita saya oleh anak ibu saya gitu. Kalau saya gitu itulah teman-teman mas kuliah menyenangkan ketika nanti itu nggak akan terulang. Istilahnya mengisi kepribadian kita sebenarnya di kuliah ini kan ya adalah proses apa ya, mengisi kepribadian kita berproses. Bekerja itu bagaimana sih bekerja itu apa sama dengan kuliah? Tidak. Nah, bekerja ini ya selama saya pengalaman saya bekerja mulai hampir 20 tahun di perusahaan asing itu ya memang bekerja itu beda dengan kuliah ya teman-teman. Bagaimana kita ya kerja itu hanya ilmunya ya ilmu sama nanti apa dipakai ya nggak dipakai. Memang orang akan mengatakan bahwa bekerja ilmu nggak akan dipakai, ya kan? Tapi pada dasarnya akan dipakai, tapi nggak kelihatan. Misalkan nanti zaman bekerja menangani pajak, yang ditangani kan juga berubah-ubah kan, pajak dinamis. Nah seolah-olah biar aku sama dosen pajak tulis kan nggak diajarin ini karena dinamis. Untuk tahun ini kan beda berubah, tidak mengikuti zaman. Nah untuk peraturan juga sangat-sangat dinamis gitu lah nanti, makanya beberapa hal yang sangat penting. Gitu ya, saya rasa gitu ya teman-teman. Biasa sekian. Ini ya. Mudah-mudahan saya hafal ya, makanya saya hafalkan terus ini. Ini ya kita kuliah online ya, mungkin semester depan sudah nggak online ya, nggak online, tapi ya sehingga mungkin dosen-dosen ilmu ya seperti saya sudah divaksin ya, mungkin ya ini ada ikhtiar sehingga nanti di semester depan sudah mulai aktif perkuliahan gitu ya teman-teman. Memang saya agak teman-teman tadi untuk mengupdate ya, saya itu kan ya hobinya mengupdate ya, baik apa itu mengupdate ya, berita nggak penting itu ya saya ikuti aja ya. Kalau anak remaja ya saya tanya anak saya, tingkat SMP ya tanya anak saya, kalau tanya istri saya jadi ya telepon ya kadang-kadang saya nggak sempat ya. Ini ada film Korea terbaru itu heboh gitu film Korea. Saya itu kadang gini ya, kalau sudah lihat film Korea itu harus habis ya. Dimarahin. Genre saya itu ya politik, detektif. Nah ini karena ceritanya itu ya beda dengan cerita Indonesia ya. Kalau di sana kan ya memang walaupun bisa ditebak ya, ada sekarang genrenya itu malah sulit ditebak ya. Sekarang di Korea itu apalagi yang baru ini ya, yang jaksa itu ya, antara perubatan kekuasaan. Bagus, genre psikopat Pak. Iya, psikopat itu ada genrenya itu, tapi kalau Korea itu lebih ya, kalau yang itu mengerikan. Yang horornya Korea, psikopatnya Korea itu dia lebih ekstrim gitu ya, lebih ekstrim gitu ya. Jadi dia lebih banyak ke pembunuhan ya, yang pernah saya lihat itu seperti itu. Ya itulah.
Ya, gitu teman-teman, nanti kita bisa sharing film-film Korea yang terbaru dan terbaru. Ya, terima kasih. Mohon maaf, tetap sehat selalu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.